Tadi Bu Indah tanya mengenai privilege. Sebenarnya saya di Madiun ya, saya dari keluarga ya biasa-biasa saja gitu ya. Halo Sobat Indah, kembali lagi di podcast Ini Dia, di mana saya akan tetap berbagi sesuatu yang indah dan baik-baik untuk dituturkan. Nggak boleh diterima sendiri, nggak boleh dimengerti sendiri, tapi harus dibagikan agar semakin banyak orang yang tahu tentang kebaikan dan menjalani kehidupan dengan lebih baik karena telah hadir dan melihat podcast saya ini. Sederhana tapi manis, kayak lagunya Bimbi aja. Kali ini teman diskusi saya adalah ini dia, Bapak Yuda Agung. Beliau adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bank Sentralnya Indonesia. Pak Yuda sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat? Semangat. Kita bikin Indonesia lebih kuat ya? Siap. Jadi recover together. Together. And recover? Stronger. Stronger. Oke. Ceritakan sedikit Pak, ya. Ini Sobat Indah ingin tahu siapa ini Yuda Agung. Kan Bapak selama ini kan selalu di belakang, tidak pernah muncul di depan. Nah. Kalau saya dengan Pak Yuda kenal banget, karena kita mitra kerja dan sering rapat bareng. Sobat Indah kepingin tahu pengalaman hidup Pak Yuda seperti apa, kemudian masa kecilnya seperti apa, apakah termasuk generasi yang dengan privilege, sehingga tidak mengalami kesulitan di masa kecil, atau dari generasi yang berangkat dari nol, yang nggak nol lah tapi minim. Ceritakan kepada Sobat Indah. Terima kasih Bu Indah. Selamat sore Bu Indah. Saya lahir di Pontianak. Oh. Tapi saya sebenarnya mulai SD itu di Madiun. Makanya logatnya nggak sama sekali nggak Monti. Iya. Logatnya Madiun. Di Madiun, SD, SMP. Oke. Kemudian SMA saya pindah ke Solo. Wah malah ke makin Solo, ini ya. Jawanya makin kuat nih Solo. Tadi Bu Indah tanya mengenai privilege. Sebenarnya saya di Madiun ya, saya dari keluarga ya biasa-biasa saja gitu ya. Madiun ada sungai, saya sering main sungai di situ. Ya pada umumnya anak-anak kecil ya Pak ya. Anak kecil lah gitu. Jadi enjoy our life lah gitu ya. Saya sebenarnya dulu tuh cita-cita saya ingin jadi arsitek waktu kecil. SD, SMP itu sampai SMA juga saya pengen jadi arsitek. Kenapa? Karena saya suka gambar. Nah, saya suka gambar. Pernah jadi juara melukis sekota Madia. Gitu nanti kita tampilkan ya hasil karyanya Pak Yuda ya. Oh, iya. Sobat Indah tahu betul tuh bahwa memang cocok nih dulu berkeinginan sebagai arsitek ya. Ya sehingga memang saya punya passion lah di art, di seni gitu ya. Nah sayangnya itu tidak tercapai. Dan kenapa? Karena saya diterima di IPB tanpa tes dan orang tua saya bilang ya udah terima aja. IPB ini, ya? Iya. Institut Pertanian Bogor. Iya. Gimana tuh dengan akhirnya menjadi bank sentral di Bank Indonesia? Ya karena memang kecelakaan. Bukan kecelakaan. Saya di teknologi industri. Di IPB. Di mana saya juga belajar mengenai ekonomi mikro, makro, masih nyambung. Teknik dan sebagainya. Nah, saya yang paling suka tuh ekonomi makro. Oh, pas ya. Karena sangat luas dan mengatur negara gitu dari berbagai aspek. Nah, jadi saya tertarik ke Bank Indonesia karena memang saya suka dengan ekonomi makro dan saya tahu bahwa Bank Indonesia lebih banyak memang melakukan analisa bisa mengeksplor diri ya di situ kebijakan moneter makro dan sebagainya. Nah, Yang kedua, saya mengapa tertarik kepada Bank Indonesia? Jadi awal karirnya langsung ke Bank Indonesia ya Pak ya?
setelah lulus Sebenarnya saya sempat jadi asisten dosen di IPB. Di IPB juga? Iya. Tapi itu sebenarnya 1 tahun dan memang nunggu penerimaan Bank Indonesia itu waktu itu cukup lama. Dari tes sampai diterima itu sekitar 1 tahun juga. Oke. Tapi sudah mulai. Jadi sudah mulai tertarik kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia Jakarta langsung. Iya, dan Jakarta. Dan saya tertarik juga karena memang saya tahu Bank Indonesia itu banyak menyekolahkan pegawainya ke luar negeri, dan itu saya tertarik. Saya cita-citanya ingin jadi dokter memang waktu itu. Ini dia, Pak. Ini Sobat Indah pengen tahu ini, Bank Indonesia menyekolahkan pegawai. anak. Oh, pegawai ya. Pegawai. Kalau di luar pegawai, Gen B gimana? Gen B beasiswa sifatnya. Oke. Beasiswa untuk. Ada ya Pak ya? Ada. Gimana caranya itu kalau Sobat Indah kepingin ikut mereka yang berprestasi, tetapi Ya. mungkin ada hambatan tentang biaya, Bank Indonesia bisa memberikan apa? Ya, Gen B ya, beasiswa untuk yang mahasiswa ya, yang di Indonesia. Kalau tentu Gen saja B itu generasi Bank Indonesia. Ya, generasi Bank Indonesia. No, generasi apa gitu Pak Indonesia? Iya, intinya adalah kader-kader Bank Indonesia, gitulah, semacam itu. Oke. Jadi kalau anak-anak milenial ini berprestasi, ya maka Bank Indonesia siap untuk membiayai. Di semua daerah yang ada Bank Indonesia. Oke. Itu. Lanjut tadi ceritanya. Tentang apa tadi ya? Sambil menunggu Bapak ngajar di IPB. Oh iya. Kemudian saya masuk Bank Indonesia. Jadi dua hal itu, kayak saya tertarik di ekonomi makro, dan kedua karena saya tertarik Bank Indonesia bisa memberikan beasiswa, dan akhirnya Bapak mendapatkan dan akhirnya saya ya? juga mendapatkan apa yang saya cita-citakan untuk. Beasiswanya kemana aja Pak? Saya disekolahkan master di Birmingham University. Birmingham UK. Dalam bidang money, banking, and finance. Pas. Nah, kemudian setelah itu langsung sekolah S3, PhD di bidang economics, khususnya ekonomi moneter. Jadi saya cukup beruntung ya, dan ya bersyukurlah gitu bisa disekolahkan dalam waktu 2 tahun master dan 3 tahun PhD, jadi 5 tahun saya sekolah. 5 tahun sekolah ya. Pak Yuda dulu juga pernah bekerja di IMF sebagai direktur eksekutif. Tentu kita ingin tahu, ceritakan pengalamannya selama bergabung dengan organisasi internasional keuangan tersebut. Saya sebagai direktur eksekutif di IMF. Jadi di IMF itu ada 24 direktur eksekutif yang masing-masing mewakili negara-negara, 190 negara yang menjadi anggota IMF. Nah, di konstituen saya sebagai direktur eksekutif itu ada 13 negara, 10 negara ASEAN, ditambah Nepal, ditambah Tonga dan Fiji. Jadi ASEAN plus Pacific Islands. Di sana cukup menarik, ya cukup menantang ya. Karena apa? Karena di situ 24 negara. Kalau kita memiliki kepentingan, ya, saya kan mewakili. Saya ini sebenarnya kayak ibu juga, punya represent gitu. Of punya konstituen. Punya konstituen. Benar-benar. Iya, jadi saya dengan berbagai kepentingan tadi itu ya. Kepentingan 13 negara itu. Iya. Dan seringkali untuk menggolkan sebuah agenda atau kepentingan kita harus muter ke 24 direktur eksekutif tadi. Nah, ini yang cukup challenging. Lobbying. Tentu saja kita punya kaukus lah gitu. Punya kaukus di antara negara-negara emerging yang mempunyai kepentingan yang sama dengan kita, dengan ASEAN dan negara-negara tadi. Jadi biasanya kita membentuk sebuah kaukus negara-negara emerging ekonomi untuk memudahkan lobbynya, suaranya biar lebih kuat, ngumpul. Gitu. Karena di sana kalau kita sendiri hanya 4%. 4%, sementara Amerika 16%. Nah, kalau dengan negara-negara berkumpul emerging tadi bisa 30-an%. Jadi lumayan powerful bersuara. Nah, itu challenge yang menurut saya
cukup menantang. Iya. Dan membentuk seorang Yuda Agung menjadi seperti ini. Betul. Berapa lama di situ, Pak? 2 tahun. 2 tahun, oke. 2 tahun. Sebelumnya saya juga pernah di tahun 2006 sampai 2008 menjadi advisor di tempat itu juga. Okay. Nah, kemudian di 2017-2019 sebagai direktur eksekutif di IMF. Yes. Luar biasa. Pak Yuda hobinya apa? Ada 2. Kalau di bidang seni, saya suka lukisan. Saya tapi menikmati lukisan. Juga melukis? Melukis sedikit-sedikit. Tapi saya lebih banyak menikmati. Sehingga beberapa ada koleksi lah, beberapa. Yang kedua, di olahraga saya golf. Saya golf. Ya, weekend lah. Selain weekender golf. Selain olahraga juga untuk cari teman ya? Iya, dan memang hobi itu penting karena itu untuk melepaskan refresh dari rutinitas. Betul, dari kegiatan rutinitas. Ya. Setelah golf, setelah lihat lukisan, lebih produktif lagi. Lebih produktif. Ya, oke. Pak, kita bicara tentang G20, Pak. Oh, ya. G20. G20. Sobat Indah mungkin pengen tahu lebih detail. Kalau di ruang rapat kerja kan kita sudah tahu Bapak memaparkan dan menjelaskan tentang G20 dan keterlibatan Bank Indonesia dalam agenda-agenda tersebut. Ceritakan dong Pak, G20 itu seperti apa dan berikut manfaatnya untuk Indonesia. G20 itu adalah sebuah organisasi multilateral lah gitu ya, yang isinya 20 negara terbesar di dunia dari sisi size GDP-nya. Ya sejak itu dibentuk Indonesia sudah masuk ke dalam G20. Nah, tahun ini kita menjadi presiden, presidensi dari G20. Kita jadi tuan rumah. Jadi tuan rumah dan itu meetingnya itu dalam 1 tahun. Ya, mulai Desember kemarin sejak kan? Desember kemarin sampai dengan tahun ini, akhir tahun ini. Kan harus dimanfaatkan tuh Pak Yuda. Nah, iya. Saya kira karena kan terulangnya paling 20 tahun lagi kan? Betul, ini akan terulang 20 tahun lagi karena giliran. Jadi ini sangat harus kita optimalkan. Pertama, kalau dari sisi tadi pertanyaan apa sih manfaatnya bagi kita? Dalam jangka pendek barangkali ya ini kan pertemuan yang dalam 1 tahun, tentu saja banyak delegasi yang dalam datang jangka ke sini, pendek ini ya terasa. Tentu saja sektor-sektor akomodasi pariwisata akan terasa dampak positifnya ya. Sewa mobil, hotel, kemudian juga restoran dan pariwisata tentu saja dan ini untuk bulan minggu ini minggu ini sekarang memang sedang berlangsung di level Minister of Finance sama Central Bank Governors. Nanti summitnya itu puncaknya itu di bulan Oktober. Oktober. Itu ya. Nah, di situ di Bali, rencananya di Bali, dan akan dihadiri oleh 20 presiden atau pimpinan negara lah gitu. Dari G20. Jadi itu cukup pagelaran ataupun pertemuan yang sangat besar. Bergengsi dan potensi untuk membantu kita ikut recovery-nya Pak ya. Betul. Nah, kemudian apa yang dipersiapkan oleh Indonesia? Sebagai showcase-nya lah Pak, tempat ajang pamernya kita untuk menunjukkan bukan hanya keindahan wisata, tapi produk-produk Indonesia dan kerjasama dengan negara-negara G20. Iya, kalau tahun ini saya kira gini ya. Ini ada sebuah momen sebagai sebuah negara besar Indonesia dan dipercaya untuk menjadi leadership kita di tahun ini di tengah tantangan global yang sangat besar. Dari sisi kesehatan, dari sisi pemulihan ekonomi, gitu ya, dari isu-isu mengenai climate change, green economy dan sebagainya. Nah, tantangan besar itu kalau dengan kita bisa menunjukkan leadership kita, dan ini berhasil,
agenda-agenda yang sudah kita set ini berhasil, ini akan meningkatkan kepercayaan, trust dari masyarakat dunia terhadap Indonesia. Dan Indonesia itu kalau menyelenggarakan sebuah acara, itu selalu dipuji. Saya ingat waktu annual meeting IMF di Bali, kebetulan saya waktu itu jadi direktur eksekutif masih di Washington DC. Pulang dari Bali, semua memuji penyelenggaraan pertemuan itu di Indonesia. Acaranya orang-orangnya juga prepare, sangat orangnya sangat ramah ya, hospitality-nya lah. Hospitality kan terkenal Indonesia. Betul. Orangnya. Dan mereka sangat ada yang mengatakan, kok bisa ya orang itu senyum kepada orang yang tidak dikenal gitu. Tuh, sahabat Indah tuh senyum itu nggak harus kepada orang yang dikenal, tapi juga orang nggak kenal tuh tetap senyum. Bahkan dulu saya pernah waktu saya masih remaja belajar telepon courtesy, Pak, angkat telepon pun tuh harus senyum. Loh. Karena dari suara tuh bisa kedengaran kamu lagi marah apa kamu lagi happy nih. Oke. Kok bisa ya orang senyum kepada orang yang nggak kenal? Ada orang Rusia tuh yang tanya ke saya, kok bisa ya orang Indonesia begitu ramah senyum dengan orang yang tidak dikenal. Kalau di tempat saya senyum itu kalau Anda dapat benefit dari orang yang disenyumin gitu. Senyum itu sesuatu yang angel gitu. Artinya menunjukkan kita bangsa yang beradab lah. Iya, beradab, betul. Bahasa yang ramah, ramah, beradab gitu ya. Nah, agenda prioritas G20, Pak, di tahun 2022 ini adalah kan salah satunya tentang digitalisasi. Nah, kalau dari Bank Indonesia, apa saja langkah dan inisiatif Bank Indonesia di era digitalisasi? Sebenarnya ini bukan tahu ya. Saya ikut ke Pak sosialisasi tentang KRIS. KRIS apa KIRIS sebutannya? KRIS atau QRIS. QRIS ya, apapun ya itu ya. Kan sejak tahun berapa tuh? Tahun 2019. Gerakan nasional non tunainya Bank Indonesia udah lama sudah dipersiapkan sejak tahun berapa itu? Udah mungkin 2016 ya, sudah beberapa tahun. 16. Sudah siap untuk gerakan nasional non tunai. Kemudian ada Leskes Society. Leskes Society ya. Terus kemudian ada GPN. Gerbang Pembayaran Nasional atau NPG. National Payment Gateway. Terus KIRIS. Dan kemudian sekarang ada BI Fast. Bisa dijelaskan Pak Sobat Indah. Jadi apa yang dilakukan Bank Indonesia untuk mempermudah ya sistem pembayaran? Kita barangkali quote-unquote lucky dalam arti sebelum COVID kita sudah siap, makanya itu ya, dengan blueprint sistem pembayaran BSPI, blueprint sistem pembayaran Indonesia, di mana di situ konsep ekonomi dan keuangan digital itu secara komprehensif sudah diangkat di situ. Nah, dan hasilnya adalah yang tadi KRIS yang sekarang ini sudah lebih dari 15 juta. Kan targetnya waktu itu saya ingatnya di akhir 2021 12 juta. Tapi di bulan September Bu Fili sudah ngomong sama saya sudah mencapai Bu Indah 12 juta. Nah, akhir 2021 berarti sudah 14 juta. Dan sekarang udah 15,3 juta gitulah. Coba sampaikan ke Sobat Indah. Apa hebatnya KRIS? Nah, KRIS itu kan QR yang distandarisasi untuk Indonesia. Jadi kalau Anda belanja nggak perlu banyak QR dari beda bank gitu kan. Jadi interoperability interkoneksi dan terintegrasi. Jadi cukup satu, si merchantnya juga cukup menunjukkan satu QR Indonesian standard dan kita juga cukup satu, sehingga ini powerful mengapa itu bisa cepat dan
Sekarang ini targetnya untuk tahun ini kita penggunanya 15 juta, tambahan 15 juta. Oh, tambahan 15 juta. Oke. Sekarang ini yang kemarin ya penggunanya itu 11,5 jutaan gitu ya. Oke. Kita tambah di tahun ini targetnya tambah 15. Jadi 11 tambah 15 26 juta targetnya di akhir tahun ini. BI Fast. BI Fast. Nah, BI Fast ini juga another achievement lah gitu dari Bank dalam Indonesia. konteks digitalisasi ini. Karena dengan BI Fast transaksi bisa lebih murah, lebih cepat. Ya, jadi kalau sekarang memang yang ada feature di BI Fast itu transfer kredit. Jadi kita transfer dari satu bank A ke bank B, maka dulunya kalau dengan dengan online kan 6.500. Mumpung saya ingat, Pak. Berarti kan itu kan transaksi kan berjalan terus 24 jam sehari dari Senin sampai Minggu. Artinya di beberapa bank itu ada petugas yang ditugaskan untuk masuk setiap saat sehingga tidak ada misalnya kalau RTGS ya Pak ya, real time gross settlement itu kan misalnya kita transfer hari Jumat, sampainya kan mungkin bisa Senin. Nah kalau untuk yang BI Fast gimana ini Pak? 24/7. Minggu juga, Sabtu juga masuk, Minggu juga bisa begitu. Artinya ada yang monitor gitu. Ya berarti ada kan? Ada yang monitor. Ada yang monitor. Itu yang saya ingin tahu. Walaupun ini semua berjalan dengan mesin, tapi kan tetap harus dikontrol oleh. Jadi cepat dan murah. Murah ya. Gitu ya. Within dalam 15 sampai 20 detik dana itu akan sampai di terkredit di penerima rekening yang dituju. Ya. Itu kedua ya. Yang ketiga kita juga sebenarnya sudah melaunch namanya Snap ya. Standar Nasional Open API. Ya. Rencananya di triwulan 2 ini ya, ini akan dimulai. Jadi first movernya akan segera mulai. Seperti apa itu? Ya, intinya adalah bahwa antara bank dengan bank lain, bank dengan fintech itu bahasa gaulnya itu sama, distandarisasi. Standarisasi. Jadi mereka lebih terkonek, terintegrasi, interop, dan itu yang akan juga lebih mempercepat semua transaksi lah gitu. Ya. Nah, terus kemudian kalau kita bicara lagi, kita tetap ingin tahu pandangan seorang Yuda dari Bank Indonesia tentang kripto, Pak. Kripto aset kripto. Iya. Kripto aset. Pertama kalau dari sisi pandangan kita ya kan jelas bahwa kripto aset ini atau orang ada yang menyebut cryptocurrency ini tidak boleh menjadi alat pembayaran di Indonesia. Ada undang-undangnya. Dilarang karena hanya rupiah saja yang bisa menjadi alat pembayaran. Yang kedua, ini juga kita perlu mungkin kita sampaikan kepada publik secara luas bahwa ini kan tanpa underlying tanpa underlying dan risikonya sangat tinggi gitu kan. Itu ditanggung oleh high risk high return. Kita harus sadar high risk high return. High risk high return. Dan yang ketiga kalau menurut saya ini bermanfaat nggak sih bagi ekonomi gitu kan? Kalau nggak ada underlying untuk kegiatan ekonomi gitu kan ini nggak akan mendorong pembiayaan untuk ekonomi. Kalau misalnya ditaruh di pasar modal kita sebagai investor gitu ya, uang kita taruh di pasar modal kan digunakan oleh perusahaan itu untuk mengekspansi. Kita taruh di SBN digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan, pembiayaan fiskalnya, untuk penguatan fiskal. Obligasi juga gitu, obligasi korporasi juga digunakan oleh korporasi. Lah kalau ini kan tidak ada gitu. Jadi ini barangkali gairah investasi dari retail ini memang ini patut kita syukuri, tapi juga memang perlu kita waspadai dan kita arahkan agar bisa bermanfaat bagi ekonomi gitu. Jadi bukan hanya money for money saja gitu.
tapi money for economy. Tapi tentu Bank Indonesia berkepentingan dan berkewajiban untuk memberikan literasi. Ini kan pengikutnya kan dari generasi milenial tuh Pak. Betul. Teman-teman Dan banyak yang... kita memang di KSSK, Bank Indonesia di KSSK sedang membicarakan ini juga. Bagaimana arah dari cryptocurrency ini. Karena itu tentu saja ada risk-nya ya. Dampak kepada stabilitas sistem keuangan dan sebagainya. Nah, di pertemuan G20 ini juga mengenai cryptocurrency ini dibahas juga. Itu dia. Bagaimana negara-negara G20 ini menyikapi. nanti menyikapi dan juga nantinya pada akhirnya mengatur supaya apa yang disebut dengan cryptocurrency atau crypto aset ataupun ada juga stable coin tuh. Dulu Facebook itu kan bikin Libra dan sebagainya, itu ada stable coin. Itu bisa aman ya, tidak menimbulkan risiko stabilitas sistem keuangan global juga. Apa saja Pak Yuda yang menjadi fokus pembahasan dari presidensi Indonesia G20 tahun 2022 ini? Kalau isu besarnya ada 3. Pertama masalah kesehatan, kedua masalah digitalisasi, 3 masalah sustainable and green economy, climate change dan sebagainya. Nah, untuk sektor keuangan atau yang disebut dengan financial track, financial track itu yang terkait dengan 3 hal tadi. Pertama adalah mengenai exit strategi, bagaimana melakukan normalisasi setelah kemarin ada stimulus yang besar-besaran, termasuk dari sisi regulasi perbankannya juga yang cukup longgar gitu ya. Bagaimana exitnya itu supaya tidak kemudian tiba-tiba menyebabkan recovery ini tidak bisa berlangsung lama gitu ya, karena terlalu cepat gitu ya, terlalu cepat normalisasinya. Yang kedua adalah dari sisi bagaimana menangani yang disebut dengan scaring effect. Efek luka. Jadi luka yang disebabkan oleh krisis ini terhadap perusahaan, terhadap perbankan. Nah, ini kalau ibarat orang sakit yang terluka gitu ya. Tentu saja kalau ini tidak ditangani, dia tidak bisa cepat. Apalagi pada saat akan pulih, datang lagi second wave, third wave dan seterusnya. Jadi luka memarnya makin dalam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai digitalisasi sistem pembayaran, ya, termasuk yang tadi ada isu terkait dengan kripto, ada isu terkait dengan cyber risk dan sebagainya. Cross border payment juga. Nah, yang keempat adalah mengenai sustainable finance. Bagaimana pembiayaan untuk sektor-sektor yang green economy. Karena sebenarnya itu ketersediaan resources pendanaan untuk itu sebenarnya banyak. Jadi bagaimana kita mengoptimalkan itu sustainable finance. Termasuk sektor UMKM. Iya, termasuk juga sektor UMKM yang hijau, yang hijau. Dan yang kelima adalah mengenai financial inclusion sebenarnya. Nah, ini yang juga penting bagi negara-negara emerging. Nah, ini kita perjuangkan nih mengenai financial inclusion. Dan untuk di sektor fiskal adalah international taxation. Enam agenda itu di financial track. Sobat Indah, saya bantuin ya nanya yang kemungkinan ingin diketahui oleh Sobat Indah. Apakah kalau ingin menjadi seperti Pak Yuda ini harus kuliah dulu di IPB atau harus harus bekerja dulu di IMF dan seterusnya? Itu seperti apa kira-kira Bank Indonesia membuka peluang untuk generasi? Ada beberapa jalur untuk masuk Bank Indonesia ya. Magang itu misalnya. Pertama adalah namanya program PCPM. Itu semacam manajemen trainee lah kalau di bank-bank komersial ya, manajemen trainee. Itu sebenarnya jalur jalur cepatnya untuk berkarir di Bank Indonesia adalah PCPM. Jadi itu semacam pendidikan kan? Ya, pendidikan setahun dan yang diterima juga dari
latar belakang bisa dari ekonomi, Ya, apapun ya. akuntansi, hukum, termasuk dari IPB juga. IPB juga. ITB juga banyak. IPB. ITB juga banyak. Dan pendidikan setahun di bidang kebank sentralan, ya, moneter, makro, mikro, perbankan dan sebagainya. Jadi lulus dari situ ya semua relatif memiliki Kesempatan. Kesempatan yang sama. Itu yang jalur pertama. Yang jalur kedua ada yang disebut dengan multi level entry. Jadi orang-orang yang sudah berpengalaman, misalnya 5 tahun sampai dengan misalnya 8 tahun di IT misalnya, ataupun di katakanlah bisa hukum atau komunikasi dan sebagainya. Itu mereka masuk tidak dari awal, tapi bisa agak di tengah-tengah gitu ya. Kalau PCPM tadi lulus sebagai asisten manajer, tapi kalau yang profesional nanti bisa langsung manajer gitu. Ya itu seperti itu. Oke. Jadi kesempatan ada ya Pak ya? Kesempatan ada. Nggak angel ya? Nggak angel asal tentu saja sesuai dengan kriteria kompetisinya juga cukup kompetitif. Artinya ya memang ya krem de la krem lah gitu masuk ke Indonesia. Tapi intinya masih ada peluang. Masih ada peluang. Kalau Sobat Indah ingin bergabung dengan Bank Indonesia. Terus kemudian peran BI dalam mengangkat UMKM melalui digitalisasi. Iya, jadi ini memang program prioritas Bank Indonesia. Ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini kita memang mendorong agar UMKM bisa naik kelas dengan cara digitalisasi. Ya. Pertama digitalisasi dari sisi pemasaran yang penting. Bagaimana membawa UMKM ini bisa onboarding ke dalam e-commerce atau media-media seperti Instagram dengan gitu ya. Tetap diharapkan menjaga kualitas ya, konsistensi kualitas. Betul. Itu yang pertama dari sisi pemasaran. Yang kedua dari sisi pembiayaannya, gitu ya, dari sisi pembiayaan dan dari sisi pembayarannya. Nah, termasuk tadi kaitannya dengan KRIS tadi. Dengan KRIS tadi. Ya. Begitu dia aktif menggunakan KRIS, suppliernya, bayarnya otomatis itu ada record. Betul, ada record. Dan itu akan kemudian menjadi bahan pertimbangan profile dari si calon debitur. Dari si calon UMKM ini sehingga dia bisa akses keuangan. Ya. Oke. Itu. Bagus, itu semua dipersiapkan ya. Ya, dan itu dilakukan di seluruh kantor wilayah Bank Indonesia. Jadi ini memang program yang menjadi prioritas Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM. Satu lagi yang saya kepengen tahu tentang wacana, tadi kan kita bicara tentang kripto Pak, tentang Bitcoin dan sebagainya. Wacana BI untuk Central Bank Digital CBDC. Currency. Ya. Oh iya. Ya ini memang juga wacana global ini. Kalau surveinya BIS itu 80% negara itu sudah menggunakan mengkaji dan sedang mengkaji ini semua bank-bank sentral di seluruh dunia ini. Di Bank Indonesia kita juga sedang kaji, ya kita sedang dibentuk sebuah tim untuk mengkaji mengenai hal ini. Memang ini sebuah keniscayaan. Ya, dengan adanya digitalisasi ekonomi dan keuangan, kan uang dari bank sentral juga harus digital juga, gitu kan? Harus mengikuti kan? Ya harus mengikuti. Jadi ini adalah sebuah keniscayaan, cuma ini memang dibutuhkan pengkajian yang dalam, bentuknya seperti apa. Ya ada istilahnya wholesale, retail, CBDC dan sebagainya. Ini sedang kita kaji. Sebelum terus digital tadi Pak, uang rupiah kita sekarang IDR itu desainnya kan bagus-bagus. Ada pertanyaan tadi dari Dusya. Itu siapa desainernya? Desainernya ini memang yang mendesain tentu saja dari Bank Indonesia ya. Dari Bank Indonesia yang mendesain dan kemudian dicetak di Peruri. Gitu ya. Nah itu seniman tersebut ditunjuk atau keren tuh Pak? Kalau misalnya melibatkan partisipasi masyarakat, sobat Indah misalnya, ingin ikut serta di dalam misalnya dikompetisikan. Good idea kalau menurut saya, good idea dan kita bisa coba dengan banyak anak-anak sekarang yang kreatif betul.
Saya kira itu good idea kalau Ya, mungkin masyarakat suatu bisa saat terlibat. dipikirkan bagaimana anak-anak muda bisa ikut serta di dalam Ya. mendesain uang Mendesain. rupiah kita. Ya. Pak Yuda, Hmm. generasi milenial sebagai Ya. motor pembangunan masa kini dan masa depan. Ya. Apa pesan Pak Yuda untuk mereka? Paling tidak ada 3. Yang pertama, harus terus belajar. Keep learning. Karena masa depan ini penuh ketidakpastian. Nah, Ya. tuh, Kita harus membekali dengan ilmu yang Nah. terus update. ini dia. Iya. Kita harus tetap relevan. Relevan. Nggak Ya. bisa kemudian obsolete Nggak ilmu boleh, kita. Gitu. iya, memaksakan dia tetap Betul. seperti ini kekeh, Betul. tapi harus relevan Ya. terus. Oke. Kedua, harus terus inovatif. Nah, karena Indonesia ini akan maju kalau terus ada inovasi. Ya, Jadi milenial, saya kira saya kok optimis ya. Anak-anak milenial, anak-anak muda sekarang ini menurut saya cukup inovatif, cukup inovatif. Dan punya nyali, kepekaan keberanian. sosial. Oh ya, kepekaan sosial itu penting, Pak, menurut saya, Pak. ya. Iya. Dan saya lihat juga sekarang ini mereka concern dengan tadi green, gitu kan? Environment dan sebagainya. Ini sesuatu yang positif kalau Ya, menurut saya. betul. Nah, pesan yang terakhir tentu saja mengenai karakter. Ya. Karakter ini saya kira penting ya di tengah perubahan dinamika yang Ya. sangat cepat. Memiliki karakter dan kecintaan terhadap bangsa ini itu menjadi Pegangan, modal, ya. menjadi pegangan bagi kita Kecintaan untuk terhadap negara kesatuan. terhadap negara kesatuan Ya. Republik Indonesia. Luar biasa, Pak Yuda. Terima kasih untuk Sama-sama. sharingnya. Telah Sama-sama, Bu berbagi Indah. untuk Sobat Indah. Sobat Indah, pesan Pak Yuda tadi itu menjadi penutup podcast saya untuk episode kali ini. Dan tentu saja banyak sekali hal-hal yang baik yang telah disampaikan dalam obrolan dan diskusi kita tadi itu. Yang baik silakan diambil. Dan saya yakin tadi Pak Yuda sudah menyampaikan hal-hal yang penting dan mungkin banyak yang belum tahu tentang bagaimana Bank Indonesia, bagaimana tentang keuangan, tentang ekonomi dan seterusnya, G20 dan seterusnya. Kemudian peluang-peluang yang ada pada saat dilaksanakan G20. G20 harus dibuat jadi fever ya Pak ya, harus jadi demam G20. Kesempatan Indonesia gunakan sebaik-baiknya. Tetap semangat dan Pak Yuda, terima kasih. Terima Kita kasih. bersama-sama dan Sama-sama. kita jumpa lagi di episode berikutnya podcast ini dia. Antenono aku ya Rek yo. Ini dia.